kehidupan yang sebenarnya di mana di akhirat. Di depannya ya jadi bisa sambil gantian gitu kan panitia juga cuma paling ini ya Kak Manila. Dadah Jara. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Aroma Story. Di video kali ini aku mau ikut acara gathering bareng teteh-teteh MBI. Ikutin videonya sampai selesai ya, jangan lupa subscribe. Pertama, aku naik komuter lain Bandung Raya dari stasiun Cimahi tujuan ke stasiun Kiara Condong. Naik yang keberangkatan jam 7:21. Di perjalanan ini aku ketemu sama Teh Rina dan juga anaknya yaitu Teteh Zahra. Setelah sampai di stasiun Kiara Condong, kita lanjut menggunakan ojek online menuju ke tujuan yaitu di Bait Brew Coffee yang berada di Jalan Guntur Sariwetan nomor 17. Gitu ya, ngerinya itu kayak gitu. Kebayang kan ngerinya seperti apa itu? Gitu. Ada satu keluarga dan sebagainya gitu. Kalau lihat hadis-hadis itu kan panjang banyak banget gitu. Nah, bagaimana seorang muslimah memandang tentang akhir zaman ini? Ada dua hal berarti. Cara pandangnya harus beda sebagai seorang muslim. Yang pertama, berarti harus meyakini bahwa kehidupan alam dunia ini sifatnya bagaimana? Fana, sementara gitu kan. Bukan kehidupan yang kekal. Bahkan bukan kehidupan yang sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Cara pandang sebagai muslimah yang kedua adalah berarti apa? Akhir zaman ini bentuk kasih sayang Allah buat kita agar memotivasi untuk mempersiapkan bekal menuju apa? Kehidupan yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Kan panjang kan gitu. Panjang kan kehidupan. Dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar sampai nanti akhirnya kita masuk ditentukan antara surga dan neraka itu kan panjang banget gitu. Nah, bekal apa yang bisa kita siapkan gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya mau nanya dulu. Karena kan Allah sendiri mengatakan di surat Al-Qiyamah ya, surat 75 ayat 13. Dan pada hari itu dia diberitahukan oleh Allah atas apa yang dia perbuat dan atas apa yang dia tinggalkan. Dikasih tahu, berarti kan akan ada apa nanti? Bertanggung jawaban gitu. Kalau kita yakin saat ini kita ada di era yang di akhir gitu ya, di akhirnya. Coba sikapnya kayak gini, kayak teteh lagi di bibir jurang, bergelantungan di bibir jurang, apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Maksudnya yang apa yang ada di sekitar buat pegangan kan gitu. Karena nggak mau jatuh ke bawah gitu. Coba sikapnya seperti itu teh gitu. Berarti apa tidak berlagak memperbanyak amal soleh itu kan untuk bekal nanti di akhirat gitu. Berarti artinya amal soleh bukan amal soleh ecek-ecek ya iya. Tidur lagi. Semua juga bisa, saya juga bisa kalau gitu. Apakah begitu pensikapannya? Apakah begitu realisasi dalam kehidupan? Ketika orang yang meyakini akan adanya pertanggungjawaban yang adil. Kan gitu ya. Nah berarti apa yang harus dilakukan? Harus makin perbanyak bekal apa gitu? Amal soleh gitu. Tapi amal soleh yang bagaimana? Yang dilakukan dengan seperti apa gitu? Akselerasi amal soleh, percepatan gitu. Ketika ini yakin anda di titik terakhir di ujung gitu nasib kita tuh di ujung jurang. Kita nggak mau berakhir tragis itu di bawah tinggal lama gitu ya. Tapi kita mau ya sobat akselerasi amal soleh gitu. Nah, jadi kan jelas ya dari mulai
relasi amal solehnya apa dong? Gitu ya pertanyaannya gitu ya. Relasi amal solehnya apa dong? Kalau itu percepatannya seperti apa dong? Gitu ya. Allah sampaikan, boleh sambil dibuka Quran digitalnya mereka di Quran surat Al-Ankabut ya ayat 29. Maaf, jadi nggak baik. Tapi kurang lebih ininya dulunya aja. Jadi jangan mengikuti ibadah kebanyakan orang di luar sana. Mereka cukup dengan melaksanakan rukun apa? Islam, terus ibadah. Apakah cukup dengan hanya hablum minallah saja? Terus bagaimana dengan saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang anak dari orang tua saya sebagai karyawan tadi kan gitu. Cuma kayak gitu. Berarti ibadah di sini cakupannya mahal dan baik mando gitu. Apalagi yang bermando sampai bagaimana cara kita berpikir kok bermando itu apa? Satu istilah pelajaran menggunakan sekolah namanya hipoleksos panjang gitu. Hipoleksos ideologi cara kita berpikir pada diri ibadah, ya kan? Politik gitu ya, atau kayak masalah aturan gitu. Taatnya kita kepada aturan harus jadi ibadah, aturan hukum apa gitu kan? Menjalankan ekonomi harus jadi ibadah. Kehidupan sosial bertetangga misalkan harus jadi ibadah, punya teman harus jadi ibadah gitu kan? Apalagi budaya gitu kan? Budaya yang mana gitu kan yang bisa disebut sebagai amal soleh kan gitu. Dan masih banyak lagi berarti berobat gitu ya, atau misalkan ada peperangan gitu ya, dia pasti ikut gitu. Di setiap perang selalu ikut. Pasti dia itu paling riuh gitu. Maksud saya ikut gitu. Kamu jadi apa gitu? Saya bagian apa kan sedangkan saya tanya. Kalau ada yang terluka biar saya yang pelopor, perawat, atau tabibah itu bahkan bukan itu saja, dia juga seorang dia juga tidak perlu ilmu ya. Ilmu medisnya dia bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk berkegiatan yang positif dalam bidang apa? Sosial, kesehatan. Dia menjadi pelapornya di awal Islam juga itu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, berarti kan menjadi bagian dari masyarakat. Atau kita harus bisa menjadi apa? Penggerak kebaikan kayak gitu. Nah, seperti kata-kata ini kan, relawan MBI gitu. Karena kan bukan hanya di bidang sosial hukum, sosial kemanusiaan aja gitu. Tapi kita juga bisa berkegiatan konstruktif yang mendukung kemajuan Islam. Jadi ganti ya, bukan cuma dokter perawat. Sebenarnya kalau misalkan kita buru-buru nikah muda, apakah aku sebagai seorang anak pengen cepet-cepet berganti peran menjadi seorang istri, itu tuh salah nggak sih kalau misalkan kita buru-buru nikah muda? Kan padahal peran sebagai anaknya masih belum selesai gitu, ibaratnya kayak gitu. Salah nggak sih gitu? Ada reasonnya, maksudnya alasannya apa? Alasan apa dulu? Ya, alasannya ingin cepat menikah. Kalau aku sih enggak. Aku nggak pengen cepet-cepet nikah muda, cuman ada yang bilang juga pengen cepet-cepet nikah, soalnya di rumah pusing banget sama orang tua segala macam lah gitu. Kalau udah nikah tuh bisa tinggal sama suami, gitu sama cowoknya kan suka gitu ya, sekarang banyak yang alasannya. Apakah dia tuh melakukan menikah dengan alasan seperti itu salah nggak sih? Yang tadi ya, dia juga tuh dia ingin menikah muda karena apa? Sih karena nafsu. Kalau misalkan karena nafsu takut terjadi kelakuan. Apakah dia ingin menyelamatkan nafsu, ingin menyelamatkan keimanannya? Ada juga yang kayak gitu. Jadi bisa dibilang apa? Bisa dibilang tidak dengan tadi catatannya alasannya apa? Dan bagi yang mau menikah tuh tadi udah boleh misalkan, tapi harus tahu ilmunya dulu. Jangan
sampai jadi ketika pas udah dia menyandang gelar seorang istri, tadi ketika diuji ku Allah ya, tidak ada keseimbangan dalam menjalankan peran. Wah, langsung stres gitu. Mau jadi anak atau kayak gitu, ya kan? Jadi kita harus belajar dulu ilmunya. Boleh gitu, menikah muda dengan catatan tadi tujuannya apa dulu, harus yang baik, harus yang Allah inginkan. Terus kita juga harus belajar ilmunya gitu. Jangan sembarangan gitu. Bisa jadi nanti jadi waras nanti gitu. Makanya sekarang yang ibu parenting yang suka naik materinya tuh temanya tentang menjaga kewarasan seorang ibu. Betul nggak sih? Itu karena dia itu nggak tahu ilmunya gitu. Dan kalau tahu ilmunya, ketika anak pemilik saya dengan hampir sanci gitu kan, bagaimana sih harusnya tenang gitu kan? Udah langsung aja istirahat ya. Tapi ini berbanding terbalik. Nah, misalkan ada anak muda yang trauma misalkan karena tontonan atau berita-berita yang kayak takut trauma nikah. Jadi yang tertentunya mungkin trauma nikah. Sedangkan kan nikah itu ibadah yang paling banyak. Betul, sepanjang ya. Terus kita sebagai manusia yang trauma akan hal itu terus mengurungkan kayaknya mending gak nikah, terus kayak lebih baik sendiri deh kayaknya, mending jadi independen woman aja gitu. Itu gimana? Apa itu independen? Apa ya? Kalau bisa dikasih harus antara Allah mengatakannya dalam hadis, jangan sampai kamu membujang, jangan sampai kamu tidak menikah. Kalau tidak termasuk dari bukan. Ingat itu dulu satu. Yang kedua, aku mah ada tadi sebelum nikah, ya iya gitu. Terus mau berikutnya tadi balik lagi. Obat apa sebelum belajar ilmunya ya gitu, obatin dulu traumanya. Di poin mana sampai itu muncul trauma gitu, sok dipelajari kunaon sampai bisa muncul trauma. Apakah memang semengerikan itu sampai jadi trauma? Kadang-kadang sampai perempuan ketika udah itu udah itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Kadang-kadang suka juga ada ya perempuan sudah ini di awal juga hidup dan sebagainya sudah menjalani bisik gitu. Ini juga jadi gitu kan gitu ya. Ingat tadi yang apakah mau kita menjadi bagian dari umat manusia? Pasti mau ya. Salah satunya adalah itu gitu. Menjadi bagian dari umat manusia akan mendapat syafaat gitu. Mau tidak dapat syafaat kata lo ya diem ya. Misalkan ya kalau kita hanya punya amalan misalkan jadi ahli Quran atau rajin bersedekah saja atau nggak bisa menjadi masuk surga, atau memang semuanya harus seimbang begitu. Amalan yang lebih menonjol kita wajib punya sedekah, tapi yang lain tuh enggak gitu. Apakah bisa menjamin kita masuk surga? Mungkin perlu kita saya sendiri pribadi sih ngomong begini ke Teteh, saya juga belum tentu yang masuk surga gitu. Dengan saya bercuak-cuak puluhan kali atau ratusan kali begini belum tentu menjadi saya masuk surga gitu kan. Nah, dengan kemauan itu berarti kan apa yang bisa kita lakukan? Apakah cukup ketika kita ingin punya tabungan yang banyak tapi lubang tabungannya kan hiji gitu, kira-kira kemana? Bikin lagi kan lubang tabungan yang lain gitu ya. Kanan kiri Kalau disatuin gitu coba Palingnya di majunya aja jadi di bisa depannya ya jadi bisa sambil gantian gitu kan. Panitia juga cuma paling ini ya saling kontrol. jadi agak gede bikin kotaknya gitu. Jadinya di dalam. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Waktunya sekarang kita pulang. Nah ini aku naik ojek online lagi ya teman-teman, menuju ke stasiun Kiara Condong. Lanjut naik kereta komuter lain Bandung Raya tujuan ke stasiun Cimahi dengan tarif Rp5.000 per orang. Untuk pemesanan tiketnya menggunakan aplikasi Akses by KAI ya teman-teman. Alhamdulillah perjalanan pulang bareng lagi nih sama Teh Rina dan juga Teteh Zahra. Kak Manila. Dadah Zahra.
Kan ya Teh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Benar.